Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi sadri wa yassir li amri, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Masjid Nurul Ilmi yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Hadis Qudsi, kitab yang disusun oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, yang dimana kita masuk pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang menjelaskan tentang masalah keutamaan dari surah Al-Fatihah. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini, aku membagi salat itu dua bagian. Maksud salat di sini maksudnya adalah surah Al-Fatihah. Aku bagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian, karena surah Al-Fatihah itu banyak penamaannya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan ada sekitar 14 nama berkaitan tentang surah Al-Fatihah ini. Salah satunya adalah diistilahkan surah Al-Fatihah ini dengan istilah surah As-Salah, dikarenakan ada kaitan langsung tentang ibadah salat yang kita kerjakan. Sebagaimana yang kita pahami, termasuk daripada rukun salat adalah membaca surah Al-Fatihah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dan juga hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat salah seorang dari kita ini yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan itu dikuatkan lagi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab, barang siapa yang melaksanakan ibadah salat dan dia tersebut tidak membaca surah Al-Fatihah ketika mengerjakan ibadah salat tersebut, baik salat wajib ataupun salat sunnah,
hiya khidajun ghairu tamam. Bahwasanya salatnya itu tidak sempurna, salatnya tersebut tidak sempurna, salatnya tidak sempurna. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Awanah. Nah, di sini sangat jelas sekali. Aku membagi salat, maksudnya di sini adalah yakni Al-Fatihah. Bahwasannya yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah berkaitan tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu kata Allah Jalla wa Ala, aku bagi menjadi dua bagian. Baini wa baina abdi nisfaini. Fa nisfu hali wa nisfu hali abdi. Sebagian ayatnya untukku dan sebagian ayatnya lagi untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku ayat-ayat yang berkaitan tentang permohonan seorang hamba kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian melanjutkan sabdanya, Iqra'u, bacalah surah Al-Fatihah tersebut. Yaqulul abdu, hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yaqulullahu ta'ala, Allah langsung menjawab, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Wa idza qala, apabila hamba itu berkata, membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, maka yaqulullahu ta'ala, Allah yang maha tinggi kemudian menjawab lagi, Asna alayya abdi, hambaku telah memuliakan aku. Wa yaqulul abdu, kemudian hamba itu membaca lagi lanjutan daripada surah Al-Fatihah, Maliki yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala majadani abdi. Ya, Allah pun langsung menjawab, hambaku telah mengagungkan aku dan memuliakan aku. Kemudian hamba melanjutkan bacaan surah Al-Fatihahnya, yaqulul abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Qala, kemudian Allah Jalla wa Ala melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi ini, fahadhihi baini wa baina abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini khusus ayat adalah berkaitan untukku dan untuk hambaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini untukku dan untuk hambaku, kata Allah Jalla wa Ala. Nah, kemudian untuk hamba apa? Allah melanjutkan, wali abdi ma sa'ala. Untuk hambaku apa yang dia minta. Yaqulul abdu, hamba itu melanjutkan bacaan surah Al-Fatihahnya, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini kan permintaan seorang hamba. Ya Allah, antarkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim itu tidak lain Islam yang sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi. Ihdina itu tidak hanya sekedar ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami, tapi ini lebih daripada itu, yaitu apa? Ya Allah, antarkanlah kami ke jalan yang lurus tersebut. Islam yang sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya hamba-hamba Engkau ya Allah yang Engkau berikan nikmat, yang Allah Jalla wa Ala sebutkan di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69, yaitu jalannya 4 golongan. Siapa mereka? Yang pertama Al-Anbiya, jalannya para nabi, jalannya para rasul. Yang kemudian jalannya siapa? As-Siddiqin, jalannya orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan.
Kemudian yang ketiga, jalannya asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang terakhir, jalannya as-salihin, orang-orang yang saleh. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, jangan antarkan kami ke jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kenal dengan Nabi SAW, tapi tidak mau untuk beriman. Subhanallah, saking kenalnya dengan Nabi SAW, Allah Jalla wa'ala menyebutkan, mengabadikan cerita ini dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang yang dikasihkan kitab, siapa mereka? Yahudi. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Taurat. Mereka, orang-orang Yahudi, terutama para rahib dan pendeta mereka, itu mengenal sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Antum yang punya anak, hatta anaknya banyak, kenal nggak dengan anak kita? Kita punya anak 5, 7, bahkan 10. Siapa anak tertua, siapa anak yang paling kecil, siapa anak yang sulung, siapa yang bungsu, siapa yang pertengahan, yang nomor 1 mana, nomor 2 siapa, nama-namanya kita hafal. Nah, orang Yahudi itu, kata Allah Jalla wa'ala, itu mereka sangat kenal dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana mereka itu kenalnya dengan anak-anak mereka. Bahkan Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang kemudian menyatakan iman dan Islam di hadapan Nabi SAW, mengatakan, kami orang-orang Yahudi, ya, itu lebih kenal antum ya Rasulullah dibandingkan anak-anak kami sendiri. Leh, kata Nabi, kenapa kok bisa begitu? Kita orang-orang Yahudi ini maniak kerja, keluar ketika hari masih gelap di waktu subuh, kemudian kembali lagi ke rumahnya ketika hari masih gelap, yaitu di malam hari. Wallahi, demi Allah, kami tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri-istri kami yang ada di rumah. Apakah benih-benih yang ada di rahim mereka tersebut bersumberkan dari benih kami ataukah benih orang lain? Tapi tentang antum ya Rasulullah, pendeta-pendeta kami, rahib-rahib kami membacakan di mana engkau lahir, munculnya di mana, bagaimana sifat-sifatnya, diterangkan di dalam kitab Taurat. Mereka Yahudi sangat paham dengan antum ya Rasulullah. Nah, sudah paham, sudah mengerti, tapi nggak mengamalkan, nggak mau untuk beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu, nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, nggak mau menyatakan Islam. Makanya Allah murka dengan mereka. Sudah paham, sudah mengerti, tapi nggak mau mengamalkan. Makanya Allah mencap Yahudi tersebut sebagai al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, kita pun juga bisa begitu Bapak Ibu. Bisa jadi kita dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala dikarenakan kita tahu ilmu, ngaji hampir setiap hari, tapi nggak mengamalkan. Sama seperti siapa? Yahudi. Waladhdallin, ya Allah, jangan antarkanlah kami ke jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Nasrani. Kenapa Nasrani itu dianggap sesat oleh Allah Jalla Jalaluhu? Dikarenakan mereka rajin beramal tapi tidak di atas ilmu. Lihat ibadahnya luar biasa, ibadah ini, ibadah itu, ritual ini, ritual itu, tapi tanpa ilmu. Nggak paham apakah yang dilakukan oleh mereka itu benar adanya atau tidak, sesuai dengan hujjah dan dalil atau tidak, nggak peduli. Makanya dari kalangan kaum muslimin juga bisa menjadi ad-dhalin, menjadi orang-orang yang sesat. Kapan? Ketika mereka tersebut rajin beramal, rajin beribadah, tapi sayang tidak di atas ilmu. Makanya kita mengatakan wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku, kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Fatihah ini, apa yang mereka minta,
Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, antarkan kami ya Allah ke jalan yang lurus, Islam yang sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu para nabi, yaitu as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan, kemudian asyuhada, kemudian as-salihin. Jangan antarkan kami ke jalan orang-orang yang Engkau murkai, yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan, salah satunya Yahudi. Jangan antarkan kami juga ke jalannya orang-orang yang sesat, rajin beramal tapi sayang tidak di atas ilmu, tidak di atas hujjah dan dalil, seperti Nasrani. Makanya terakhirnya kita membaca apa? Amin. Seperti itu. Tapi amin bukan bagian daripada apa? Surah Al-Fatihah. Dan amin itu kita baca dalam salat saja, bukan di luar salat. Kita baca Al-Quran, sudah hatam 114 surah sudah kita baca, An-Nas terakhir, kita kembali lagi membaca surah Al-Fatihah, selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, langsung ke Al-Baqarah. Jangan amin dulu. Jelas ya? Seperti itu. Nah, dikatakan tentang keistimewaan daripada surah Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Di antaranya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurah wala fil Injil misla umil Quran wa hiya sab'i al-masani wal Qur'anil azim alladhi utituhu." Ya salam. Allahu azza wa jalla tidaklah menurunkan ayat atau satu surah di dalam Taurat ataupun di dalam Injil sebagaimana umul kitab, sebagaimana surah Al-Fatihah, sebagaimana umul Quran. Banyak namanya. Al-Fatihah, kemudian umul kitab, umul Quran, as-sab'ul matani, ya, surah as-salah, surah ar-ruqyah, ya, disebut surah ar-ruqyah sab'ul masani. Kenapa? 7 ayat yang berulang-ulang. Subhanallah. Kita di dalam surah yang lain selalu mendapatkan itu. Ungkapan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Maka disebut sab'ul masani. 7 ayat yang selalu berulang-ulang. Naam. Termasuk juga diistilahkan dengan sebutan surah Ruqyah. Salah satu surah yang fungsinya untuk meruqyah itu apa? Ada surah Al-Fatihah. Diceritakan ada sekelompok sahabat datang di suatu kaum. Kaum ini tahu, paham, mereka itu sahabat Nabi. Tapi ketika sampai di kampung tersebut tidak dihiraukan, tidak diberikan salam, nggak diselamani, nggak disambut sebagaimana lazimnya tamu. Kita kan kalau tamu itu kita hormati tidak? Hormati. Kalau kita penitia, kalau kita tuan rumah, kalau kita ini sahibul bait, ada tamu kita, wajib ihtiram. Apa kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaknya apa? Muliakan tamunya. Nah, ini orang-orang kampung enggak memuliakan sama sekali sahabat Nabi. Sampai pada akhirnya ada satu kejadian. Umdahnya, kepala desanya, ya, kesambet. Ya, dia tersebut kesurupan. Rupanya ada jin di tubuhnya itu, ada jin di tubuhnya, kesurupan. Nah, orang-orang kampung enggak bisa ngobati kepala desa ini.
Sampai ada dari orang kampung tersebut yang mengatakan, oh itu kan ada para sahabat Nabi yang pada datang ke kampung kita. Coba kalian tanya tentang obatnya tersebut apa. Akhirnya mereka datang. Kata sahabat Nabi tersebut, boleh, aku akan bantu, kami akan bantu. Tapi kami punya syarat. Apa syaratnya? Muliakan kami kan tamu kalian. Subhanallah. Kata mereka, siap. Kalau antum ya sanggup membantu kami siap untuk melayani kalian. Nah, akhirnya salah seorang sahabat tadi datang untuk meruqyah kepala desa tersebut. Yang dibacakan apa? Surah Al-Fatihah. Subhanallah. Sembuh itu kepala desa. Nah, sekembalinya dari kampung tersebut sudah sampai di Madinah. Nah, mereka kan takut, nih benar nggak nih kita baca surah Al-Fatihah untuk meruqyah seseorang? Ditanyakanlah kepada Nabi SAW. Rasulullah kemudian bertanya, min aina annaka ya arabta annaha ruqyah? Dari mana engkau tahu itu surah Al-Fatihah ruqyah? Surah ruqyah. Ya, di situ kemudian muncullah istilah surah Al-Fatihah tersebut dengan sebutan apa? Surah Al-Fatihah. Subhanallah. Nah, disebutkan oleh para ulama berkaitan tentang surah Al-Fatihah ini. Ya. Dikatakan man shalla salatan lam yaqa fiha bi umil Qur'an fahiya khidajun ghairu tamam. Subhanallah. Barang siapa yang salat apapun, mau salat wajib ataupun salat sunnah, dia tersebut tidak membaca umul Quran, yaitu surah Al-Fatihah, maka salatnya tidak sempurna. Dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan bahwasannya termasuk rukun salat adalah membaca apa? Surah Al-Fatihah. Dan itu dikuatkan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, man lam yaqra bi Fatihatil kitab ya fala salata, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kemudian dikembangkan oleh para ulama. Para ulama sepakat untuk imam dan untuk orang yang salat munfarid, salat sendirian, tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sepakat salatnya tidak sah. Imam dan orang yang salat sendirian tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya apa? Tidak sah. Yang menjadi perdebatan ulama itu cuma sebatas status makmum. Makmum ini baca Al-Fatihah atau tidak? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib, sama seperti imam. Kenapa? Kata mereka hadisnya umum. Dalam hadis Abu Hurairah, dalam hadis Ubadah bin Samit, di situ umum. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Umum. Tidak disebutkan di situ apakah untuk imam ataukah untuk salat yang sendirian, munfarid. Tidak disebutkan di situ apakah itu salat yang jahar, yang nampak bacaan imam seperti salat subuh, ataukah yang tidak nampak bacaan imam seperti salat zuhur. Umum. Maka oleh sebab itu kata pendapat yang pertama ini, kita yang makmum pun juga membaca surah apa? Al-Fatihah. Kemudian kita tanya, loh, bukankah Allah Jalla wa'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an untuk kalian, maka tolong dengarkan dan diam dalam rangka untuk menyimak bacaan Al-Qur'an tersebut, semoga kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Jalla wa'ala. Bagaimana tentang ayat ini? Dijawab oleh pendapat yang pertama, oh itu ayat keumumannya seperti itu, bahwasannya setiap kali kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, kita diam untuk mendengar dan menyimak bacaan Al-Quran tersebut, ilal Al-Fatihah, kecuali surah Al-Fatihah kata mereka. Jadi kalau imam baca Al-Fatihah,
kita boleh baca juga. Khusus masalah ini gak apa-apa. Khusus surah Al-Fatihah. Kalau kita tujuannya ingin membaca surah Al-Fatihah, itu pengecualian kata mereka. Subhanallah. Jadi menurut mereka imam baca Al-Fatihah, makmum pun juga baca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua sebaliknya. Untuk makmum gak baca apa-apa, sama sekali gak baca. Mereka berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Man kana lahul imam fa qiraatul imam lahul qiraah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam itu sudah mewakili bacaannya siapa? Makmum. Makmum. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya makmum. Termasuk surah Al-Fatihah. Jadi mereka dengan dalil ini mengatakan makmum tidak perlu baca apa-apa, karena setiap bacaan imam itu sudah mewakili bacaannya siapa? Makmum. Ya, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menggabungkan dua pendapat tadi. Pendapat yang ketiga ini membagi sholat itu terbagi menjadi dua. Menurut mereka salatnya makmum itu terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama salat jahar, salat yang nampak bacaan imam. Salat subuh, 2 rakaat yang pertama maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya, salat Jumat, salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, dan lain sebagainya. Yang nampak bacaan imam, kata mereka, kita ikut dengan apa yang dikatakan oleh pendapat yang kedua. Tidak baca apa-apa berdasarkan hadis yang umum atau ayat yang umum. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran untuk kalian, maka hendaknya apa? Dengarkanlah dan diam untuk menyimak bacaan Al-Quran tersebut. Semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Jalla Jalaluhu. Allah perintahkan, dan itu dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, hadis Ibunda Aisyah, dan juga hadis dari Anas bin Malik. Innama ju'ilal imamu litamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir, maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam telah ruku, maka rukulah. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam telah sujud, maka sujudlah kalian. Wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam membaca dan kalian dengar, maka kalian diam. Dan ternyata pernah kejadian di salat subuh, ada sahabat yang ikut membaca juga. Rasulullah merasa terganggu dengan bacaannya sahabat tadi di salat subuh kejadiannya. Setelah selesai salat subuh, Rasulullah mengatakan, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan? Siapa tadi yang ikut membaca juga pada saat aku membaca? Faqala rajulun. Ada seorang sahabat mengangkat tangan, ana ya Rasulullah. Naam, ana yang membaca itu. Faqala Rasulullah, inni aqulu mali unazi. Kenapa kok kalian itu mengganggu bacaan aku? Nah, sejak itu qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, fantahan nasu anil qiraati ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qiraah hatta sami'u dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, dari salat subuh itu, para sahabat ridwanullah ajmain berhenti untuk membaca bersama Rasulullah apa yang berkaitan dengan yang nampak. Bacaan-bacaan yang nampak itu di salat apa? Subuh, salat Jumat, 2 rakaat yang pertama salat maghrib, 2 rakaat yang pertama salat isya. Para sahabat diam. Dan ini menjadi hujjah pendapat yang ketiga. Kalau kita dengar bacaan imam, ya kita diam.
dalam rangka untuk mendengar dan menyimak bacaan imam tersebut. Kita tanya, Al-Fatihahnya gimana? Nah, mereka kemudian mengambil dalil yang dibawakan oleh pendapat yang kedua. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Man kana lahul imam fa qira'atul imam lahul qira'ah." Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam sudah mewakili bacaannya siapa? Makmum. Jadi Al-Fatihahnya makmum sudah diwakili oleh siapa? Oleh imam. Jelas ya? Ini keadaan yang pertama, salatnya makmum, salat yang dimana bacaan imam itu nampak. Keadaan yang kedua, sir, salat yang tidak nampak bacaan imam, seperti salat zuhur, asar, 1 rakaat yang terakhir maghrib, 2 rakaat yang terakhir isya, nggak nampak bacaan imam tersebut. Nah, mereka mengambil pendapat yang pertama. Ketika kita tidak mendengar bacaan imam, maka kita wajib membaca Al-Fatihah, kata mereka. Di salat zuhur, salat asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya. Mereka mengambil hujjah yang umum tadi, yang dibawakan oleh pendapat yang pertama, hadis Ubadah bin Samit dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, berhubung kita nggak dengar, bacalah Al-Fatihah tersebut. Dan itu dikuatkan dalam ungkapannya Abu Hurairah radhiyallahu an, wa qara'u fi anfusihim sirran fi ma la yajharu fihi al-imamu. Para sahabat ridwanullah ajmain membaca itu surah ya ketika imam tidak menampakkan bacaannya. Ketika Rasulullah SAW tidak menampakkan bacaannya di salat apa? Zuhur. Salat apa lagi? Asar. 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya. Baca nggak Al-Fatihah? Baca. Wallahu alam, dari 3 pendapat tadi, pendapat yang rajih dan pendapat yang hati-hati adalah pendapat yang ketiga, menggabungkan pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Bagi kita yang makmum, ketika kita mendengar bacaan imam, apa yang kita lakukan, bapak-bapak? Diam. Dalam rangka untuk apa? Mendengar dan menyimak bacaannya imam. Al-Fatihah kita gimana? Ya, Al-Fatihah kita gimana? Diwakili oleh imam berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian kalau sekiranya salatnya sir, tidak nampak bacaan imam, seperti zuhur, asar, 1 rakaat yang terakhir salat maghrib, 2 rakaat yang terakhir salat isya, apa yang kita lakukan? Baca Al-Fatihah atau tidak? Baca. Berdasarkan hadis yang umum, hadis dari Abu Hurairah dan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nah, kemudian 3 pendapat ini yang berkaitan tentang Al-Fatihahnya untuk makmum tadi bersepakat lagi bahwasanya kata mereka, jika sekiranya imam itu merubah posisi dari berdiri ke ruku meskipun kita belum selesai membaca Al-Fatihah, maka kita wajib ikut ruku sebagaimana imam. Berdasarkan hadis yang umum, hadis dari Abu Hurairah, hadis dari Anas bin Malik, hadis dari Ibunda Aisyah, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Salah satunya idza raka'a falka'u. Apabila imam telah ruku, maka kalian wahai para makmum ikut ruku juga meskipun belum selesai membaca surah Al-Fatihah. Termasuk yang mengatakan siapa? Pendapat yang mewajibkan pembacaan surah Al-Fatihah untuk makmum tadi itu. Ketika kita tanya kenapa antum dalam masalah ini seperti ini, kata mereka ini adalah uzur syar'i. Karena kita kewajiban ikut imam. Berhubung belum selesai juga, maka harus ikut imam. Bagaimana Al-Fatihahnya? Apa jawaban mereka? Diwakili oleh imam. Jelas ya? Nah, jadi kesimpulannya, kita paling terakhir mendapatkan rakaat imam itu kapan?
kita dianggap satu rakaat. Ruku, ya, ruku berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waman adraka ya ar-rak'ah faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, maka dia telah mendapatkan ibadah salat dari imam tersebut, terhitung satu rakaat. Antum masuk ke masjid ini, imam ruku, antum masuk ke barisan salat, antum melakukan takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian langsung takbir intiqal, takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, Allahu akbar. Dapat enggak satu rakaat? Dapat. Imam ruku, kita masuk ke masjid ini, imam masih ruku, kita melakukan takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian langsung takbir intiqal, takbir berpindahan dari berdiri ke ruku, Allahu akbar. Dapat enggak satu rakaat? Dapat. Meskipun kita tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihahnya kita bagaimana? Diwakili oleh imam. Jelas Bapak? Kesimpulannya, Al-Fatihah itu wajib untuk dibaca, termasuk rukun salat untuk siapa? Imam dan orang yang salat sendirian. Untuk makmum bagaimana? Untuk makmum gimana? Untuk makmum gimana? Kalau salatnya tersebut salat jahar, maka kita tersebut bersikap apa? Diam untuk mendengar dan menyimak bacaan imam. Al-Fatihahnya kita bagaimana? Diwakili oleh imam. Kalau keadaan yang kedua, salatnya sir, tidak nampak bacaan imam, maka sikap kita apa? Baca Al-Fatihah. Ketika kita mendapatkan imam itu sudah ruku, meskipun kita belum selesai baca Al-Fatihah, teruskan baca Al-Fatihah atau ikut ruku? Ikut ruku, padahal belum selesai. Gimana status Al-Fatihah kita? Diwakili oleh imam. Jelas ya? Itu ilmu yang pertama yang kita dapatkan dari surah Al-Fatihah ini. Kemudian ilmu yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita menjadi imam, ini sunnahnya ya, atau sedang sholat sendirian membaca Al-Fatihah, sunnahnya itu adalah ayat per ayat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Nabi Muhammad SAW membaca Al-Fatihah tersebut ayatan-ayatan, summa yaqra'u al-Fatihata wa yaqta'uha ayatan-ayatan, adalah Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah dan memutusnya ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung Allah Jalla wa'ala mengatakan apa? Hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Itu diibaratkan kita itu sedang berdialog kepada Allahu Jalla wa'ala. Allah mengatakan hamidani abdi. Nah, sunnahnya apa? Ayat per ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Itu afdalnya. Kenapa? Setiap kali kita membaca ayat per ayat, Allah Jalla wa'ala menyahut kita. Hamidani abdi, majadani abdi, asna alayya abdi, dan seterusnya. Tapi boleh nggak Ustadz kalau disambung? Ya boleh aja. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Kalau yang kuat napas ya monggo silahkan. Tapi kalau untuk yang afdal, ayat per ayat. Tapi yang misalnya kuat, bismillah. Kan ada yang kuat tuh, kita termasuk yang nggak kuat kadang. Iya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Boleh nggak begitu? Boleh saja, nggak ada masalah. Iya kan?
Cuma yang afdalnya, utamanya kita membaca apa? Ayat per ayat. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab Sunannya dan juga oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan hadis ini dianggap sahih oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, summa yakifu, Rasulullah diam, berhenti. Summa yaqul, kemudian berkata lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa yakifu, kemudian stop lagi, berhentilah. Kemudian summa yaqul, kemudian berkata lagi, Ar-Rahmanir Rahim. Summa yakifu, kemudian Rasulullah berhenti lagi. Summa yaqul, kemudian Rasulullah membaca lagi, menyambung, Maliki Yaumiddin, wa hakadha ila akhir surah. Seperti itu yang dilakukan oleh Nabi sampai selesai membaca surah Al-Fatihah. Naam. Subhanallah. Jadi surah yang paling afdal, surah yang paling utama di dalam Al-Quran surah apa? Al-Fatihah. Sedangkan ayat yang paling utama, yang paling agung di sisi Allah, ayat apa? Ayat Kursi. Naam. Dan itu disebutkan juga di dalam hadis Nabi SAW yang lainnya. Kemudian ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan, fadilatu surati Al-Fatihah haitsu kanatis salatu la tasihu illa biha. Keutamaan surah Al-Fatihah, salah satu keistimewaan surah Al-Fatihah tersebut yang dimana tidak sah salat salah seorang dari kita, baik salat wajib ataupun salat sunnah, kecuali kita membaca surah apa? Al-Fatihah. Terutama untuk siapa? Imam dan orang yang salat munfarid atau orang yang salat sendirian. Dari hadis ini juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ilmu yang kita bisa dapatkan juga, anna tarka qiraati al-Fatihati yubtilu as-salata wa yustasna min dzalika ma law dakhala wal imamu raki'un aw inda ruku'i fa innahu yarka'u ma'a imamihi wa tasqutu al-Fatihatu anhu li fawati mahalli qiraatiha, bahwasannya meninggalkan pembacaan surah Al-Fatihah itu membatalkan ibadah salat. Pengecualian daripada itu, kalau sekiranya salah seorang dari kita ini masuk ke masjid dan imam sedang ruku atau sedang melakukan ruku, kemudian seseorang tersebut melakukan ruku juga bersama imam, maka pada saat itu Al-Fatihahnya gugur kewajibannya, dikarenakan hilangnya tempat untuk membaca surah Al-Fatihah. Karena membaca surah Al-Fatihah kapan? Ketika posisi kita berdiri apa ruku? Berdiri. Li fawati mahalli qiraatiha. Wa dalilu dzalika hadis Abi Bakrah radhiyallahu an. Dalilnya apa? Hadis Abi Bakrah. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 750. Sudah azan Isya? Belum? Sudah masuk belum di sini? Udah tuh, masuk. Fadhal. Azan dulu, setelah azan kita lanjutkan pembahasan kita. Nah. Allah
haula. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Allahumma rabb al-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imati Muhammadin was-sila wal-fadila wa ba'sa maqama mahmudan alladhi wa'atta. Naam, ikhwan fi din, a'azani wa a'azakumullah. Dari hadis ini ilmu yang bisa kita dapatkan bahwasannya jika kita meninggalkan pembacaan surah Al-Fatihah, maka itu mengakibatkan batallah salat kita, terutama bagi imam dan bagi orang yang salat sendirian. Dikecualikan jika salah seorang dari kita ini masuk ke masjid ini, misalnya kebetulan imam sedang ruku, maka seketika makmum yang ikut dengan imam tadi ruku juga dengan cara takbiratul ihram dulu yang dia lakukan, baru takbir intiqal. Maka kondisi dia mendapatkan satu rakaat dari imam dan gugur kewajiban dia untuk membaca surah Al-Fatihah. Kenapa gugur? Dikarenakan hilangnya tempat untuk membaca surah Al-Fatihah. Karena kita tahu membaca surah Al-Fatihah tersebut pada saat kita apa? Berdiri, bukan pada saat kita ruku. Karena ketika ruku dan sujud boleh nggak baca Al-Quran? Tidak boleh. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Ketahuilah, sesungguhnya aku atau kita semua ini dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat kita ruku dan pada saat kita sujud. Fa amma ruku fa'azzimu fihi rabba azza wa jalla. Adapun ketika ruku, agungkanlah Allah jalla jalaluhu. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah, dan lain sebagainya. Wa amma sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun ketika sujud, sungguh-sungguhlah kalian berdoa, karena doa ketika sujud itu dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allah jalla jalaluhu. Nah, dalil yang mengatakan bahwasannya kalau imam itu ruku, kemudian kita yang makmum ini ikut ruku juga meskipun tidak membaca surah Al-Fatihah, dan itu dianggap terhitung satu rakaat, hadis Abi Bakrah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya pada nomor hadis 750. Abi Bakrah datang di masjid, dia lihat Nabi dan para sahabat ruku, dia pun melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir intiqal, takbir perpindahan, berdiri ke ruku, kemudian dia sambil jalan masuk ke barisan saf salat tanpa membaca Al-Fatihah. Ketika sudah masuk di barisan saf salat, Rasulullah SAW melakukan i'tidal, sami Allahu liman hamida, rabbana walakal hamdu. Abi Bakrah pun ikut juga sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Nabi salam, Abi Bakrah pun juga salam. Jika sekiranya untuk makmum tadi wajib untuk membaca Al-Fatihah, maka pasti dong Nabi SAW menegur siapa? Abi Bakrah tadi. Dan di sini menunjukkan bahwasannya paling terakhirnya kita mendapatkan satu rakaat dari imam kapan? Ketika imam ruku, meskipun kita tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena ketika imam tersebut ruku dan kita ikut ruku juga, meskipun tidak mendapatkan Al-Fatihah atau tidak sempat membaca Al-Fatihah, kita terhitung satu rakaat dan gugur kewajiban membaca Al-Fatihahnya. Wallahu a'lam. Dari hadis ini juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, nah,
ilmu yang bisa kita dapatkan berkaitan tentang firman Allah Jalla wa Ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, berkaitan tentang ayat yang menyatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kan yang dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala, wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang dia telah minta. Minta diantarkan ke jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan ajaran Quran dan Sunnah, bukan jalannya Yahudi, bukan juga jalannya Nasrani. Dikatakan oleh para ulama tafsir, hadza li abdi wali abdi ma sa'ala, ini adalah untuk hambaku kata Allah, dan untuk hambaku itu apa yang dia minta. Berkaitan dengan dua ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah tadi. Wa qawluhu fima baqiya minas surah. Ya. Adapun berkaitan tentang sisa daripada ayat-ayat tadi itu, kan Allah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu untuk Allah. Sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu untukku kata Allah dan untuk hambaku. Sedangkan ihdinas siratal mustaqim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu untuk hambaku. Dan itu permintaan hamba. Jika kita baca secara tulus ikhlas, maka doa yang kita mohonkan dalam surah Al-Fatihah tadi dipastikan diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Makanya disebutkan di sini li'annal abda da'a li nafsihi, sesungguhnya hamba itu berdoa untuk dirinya sendiri, untuk kemaslahatan diri dia sendiri. Wa hadza wa'dun minallahi ta'ala li abdihi ayyutiyahu ma sa'alahu minal auni ala umurihi. Dan ini adalah janjinya Allahu Ta'ala untuk hambanya, bahwasanya Allahu Jalla wa'ala akan memberi apapun yang diminta oleh hambanya berkaitan dengan pertolongan dari urusan-urusan hamba tadi. Wa wajhul istidlal min hadal hadis anna Allah subhanahu wa ta'ala sama al-fatihah salatan wa qasamaha bainahu wa baina abdihi nisfaini faman lam yaqraha fi salati kana ghaira musallin fala budda li kulli musallin ay yaqra'aha imaman kana au munfaridan. Nah, bahwasannya dari hadis ini juga menunjukkan Allah Jalla wa Ala mengatakan surah Al-Fatihah tadi dengan sebutan surah Shalah. Allah membaginya, sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Barang siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam salatnya tersebut, maka dia tidak dianggap melaksanakan ibadah salat. Maka oleh sebab itu surah Al-Fatihah ini dikatakan surah As-Salah dikarenakan keterkaitan dia dengan ibadah salat. Mau statusnya imam atau salat sendirian, bahkan makmum tadi, dengan khilafnya ulama, ya kan? Kita katakan untuk makmum, jika sekiranya kita tidak mendengar bacaan imam, maka kita tersebut disuruh untuk apa? Membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau seandainya seorang makmum itu tuli, baca Al-Fatihah atau tidak? Meskipun di salat Isya, subuh, Jumat, baca enggak? Baca. Kenapa? Karena enggak mendengar. Termasuk qadar Allah, jamaah kita banyak mati lampu, otomatis listrik mati, mikrofon juga mati. Ini salat Isya, rakaat pertama lagi pas listrik mati. Kita yang di belakang sana enggak dengar bacaan imam. Kita baca Al-Fatihah tidak? Baca. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kiranya. Nah, ini yang berkaitan tentang fadilah dan keutamaan dari surah Al-Fatihah, dari hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dimana hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam, disebutkan oleh
para ulama hadis ini dari jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Al-Imam Abu Awana serta oleh Al-Imam Malik. Termasuk juga dikuatkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada pertanyaan? Ya Pak. Bisu? Bisu itu dengar nggak dia sih? Orang bisu dengar nggak? Dia nggak paham? Kita ngomong, dia nggak paham ya? Kalau sekiranya kondisi seperti itu, maka dia apa? Wajib untuk apa? Baca Al-Fatihah. Jika kondisinya dia nggak paham bacaan imam, apa yang dibaca oleh imam tersebut, maka kewajiban dia untuk apa? Untuk baca. Saya nggak ngerti ya, artinya kondisi orang bisu ternyata dia juga nggak paham omongan kita berarti. Makanya pakai isyarat ya, begitu. Nah kalau sekiranya dia tersebut tidak paham apa yang dibaca oleh imam, maka dia tersebut ketika menjadi makmumnya imam disuruh untuk baca apa? Surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada yang lain? Ya. Surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69, jalannya para anbiya, para nabi. Kemudian jalannya as-siddiqin, orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan. Kemudian asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan as-salihin, orang yang saleh. Itu juga tuh kepada hanya iman yang kita ambil kepada Nasrani dan Yahudi aja. Dan kami itu kan nabi-nabi yang dulu juga ada kayak Nabi Nuh, Nabi Musa, kan zamannya ada bagaimana pemahaman. Semua anbiya agamanya sama Pak, Islam. Iya kan? Dan itu disebutkan. Ya. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, berimanlah kalian dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, itu kepada Nabi Muhammad, dan berimanlah kalian kepada apa yang diturunkan kepada nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, Ishak, dan anak keturunannya, ya, yaitu Yakub, Yusuf, dan selainnya, termasuk apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa, Taurat dan Injil, ya kan? Beriman. Kita tidak pernah membeda-bedakan nabi, Pak. Semua nabi kita beriman, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pastikan bahwasanya kita muslim seluruhnya. Makanya kata Nabi Muhammad, kita ini para anbiya adalah ayahnya sama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan agamanya satu, yaitu apa? Agama Islam. Tuhannya satu, Allahu Jalla wa Ala. Seperti itu. Yang berbeda itu berkaitan dengan syariatnya saja. Untuk agamanya apa? Sama, tidak ada beda. Makanya kita katakan jalannya para anbiya, para nabi siapa? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, antarkanlah kami ke jalan, ya, orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa di antaranya? Jalannya para anbiya, jalannya para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Nah, cukup. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.